Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufik daripada Allah Azza wa Jalla, kita pada hari ini sama-sama berada pada tanggal atau tarikh 1 hari bulan Muharram, tahun baru 1448. Mudah-mudahan tahun baru 1448 Hijriah ini Allah SWT beri kita taufik agar menjadi muslimin muslimat, mukminin mukminat yang lebih baik berbanding tahun-tahun yang telah berlalu. Amin ya rabbal alamin. Topik pembahasan kita pada hari ini seperti biasa, subjek yang sangat penting iaitu Al-Asma'ul Husna. Khas pembahasan kita pada hari ini adalah nama Allah Al-Quddus, yang Maha Suci. Nama Allah Al-Quddus yang artinya yang Maha Suci. Bila kita belajar nama-nama Allah atau Al-Asma'ul Husna, ada beberapa perkara yang mesti kita ketahui. Pertama, tentang dalilnya. Yang kedua, apa makna setiap nama Allah. Yang ketiga, apa kehebatannya. Yang keempat, tidak kurang pula pentingnya, apakah kesan positif kepada diri kita bila kita telah mengetahui setiap nama Allah. Nah, dalam hal ini kita awali tentang dalil. Sebab Al-Asma'ul Husna, kita tidak boleh reka-reka. Referensi atau rujukan Al-Asma'ul Husna dua saja, Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Tidak berlaku ijma', apalagi qiyas. Itu sebabnya Al-Asma'ul Husna disebut sebagai tauqifiyah. Tauqifiyah maknanya terhenti, sebagaimana
yang Allah namakan dirinya atau sebagaimana yang dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hal ini sungguh banyak dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi yang sahih yang menyebut tentang nama Allah Al-Quddus. Yang pertama di dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Ayat ini termasuk satu ayat yang sangat banyak menyebut nama Allah, yaitu A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah. Tiada Tuhan selain Dia. Dia adalah Raja. Al-Malik. Dia Maha Suci. Al-Quddus. Dia Maha Sejahtera. As-Salam. Al-Mu'min. Yang mengurniakan keamanan. Al-Muhaimin yang Maha memelihara. Al-Aziz yang Maha perkasa. Al-Jabbar yang Maha kuasa. Al-Mutakabbir yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dalam ayat yang satu ini saja Allah menyebut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 namanya. Tidak ada ayat lain yang menyebut dalam satu ayat sebanyak ini. Satu di antara 8 nama-nama Allah, Allah sebut bahawa Dia Al-Quddus, Maha Suci. Kita bawa satu lagi ayat Al-Quran, Al-Baqarah ayat yang ke-30. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Wa nuqaddisu dari kata takdis, yaitu mensucikan. Ini adalah kata-kata para malaikat. Okey. Tentang hadis Nabi, sebagai dalil adanya nama Al-Quddus ini, kita akan sebut kemudian. Yang kedua, kita akan bahas tentang makna Al-Quddus. Al-Quddus, dia adalah bentuk mubalaghah. Al-Quddus adalah bentuk mubalaghah, maknanya bersangat-sangatan. Kalau Al-Quddus itu Allah yang Maha Suci, maknanya kesucian Allah itu bersangat-sangatan. Kalau ada makhluk yang suci, kesuciannya tidak mutlak. Masih saja ada kekurangan. Tapi kesucian Allah ini mutlak.
tidak dicemari dengan kekurangan atau keaiban walau sedikit. Hadirin dan hadirat, menurut bahasa, Al-Quddus membawa makna dua. Pertama, At-Taharah, suci. Yang kedua membawa makna Al-Barakah, keberkatan. Ustaz ulang sekali lagi. Al-Quddus menurut bahasa ada dua makna. At-Taharah, kesucian, dan yang kedua Al-Barakah, keberkatan. Atas sebab itulah syurga dinamakan Haziratul Quds. Syurga itu tempat yang suci. Karena di dalam syurga tidak ada yang tak elok. Semuanya elok belaka. Dan yang kedua, Al-Quddus menurut bahasa mengandung makna Al-Barakah. Seperti umpamanya Nabi namakan Palestin itu sebagai Al-Ardul Muqaddasah, yaitu bumi yang diberkati. Al-Ardul Muqaddasah maknanya bumi yang diberkati oleh Allah. Jadi Allah dinamakan dengan Al-Quddus. Jadi dari atau atas sebab itulah mengapa Allah dipanggil dengan Al-Quddus, sebab ia mengandung maksud dialah zat yang suci dan bersih dari segala jenis keburukan. Tidak ada sedikit pun Allah itu dicemari dengan keburukan. Dia maha suci. Tidak sedikit pun dicemari oleh kekurangan, kecacatan, serta penuh dengan keagungan dan kebesaran. Tuh, kalau Allah dipanggil dengan Al-Quddus. Syekh Muhammad Ahmad Isa berkata, atas sebab itulah syurga dinamakan Haziratul Quds. Mengapa syurga disebut Haziratul Quds? Karena kesuciannya dari segala kekurangan duniawi. Dan dengan makna ini pula lah maka malaikat Jibril dipanggil dengan Rohul Qudus. Malaikat Jibril dipanggil dengan Rohul Qudus karena Jibril suci dan bersih dari segala keaiban dan sifat-sifat yang tercela. Ini sebagaimana jawaban Jibril ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahu mereka akan mencipta khalifahnya di atas muka bumi. Apa kata malaikat?
wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji dan mensucikan Engkau. Itu perkataan malaikat. Maksudnya, kami mensucikan Engkau dari segala sifat yang tidak layak bagimu. Dan atas dasar itu pula mengapa Islam melarang kita mentakdiskan dan mensucikan makhluk. Ini sebabnya. Kalau Allah punya nama Al-Quddus, kalau malaikat Jibril juga termasuk makhluk yang suci, karena malaikat adalah makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat. Sebab mereka hanya diberi oleh Allah akal tanpa diberi nafsu. Oleh sebab itu manusia hebat macam mana pun jangan disucikan. Jangan disucikan. Kalau ada pun manusia yang kita perlu sucikan daripada kekurangan adalah para rasul dan para nabi. Sebab mereka maksum. Semua ucapan mereka adalah wahyu. Itu sebabnya jangan sekali-kali kita membenci ajaran Rasul, karena terlalu terikat dan terpesona dengan pandangan para ulama, sehingga kita tinggalkan hadis Nabi karena terlalu fanatik dan ta'assub. Kepada para ulama, sebab mereka tetap tidak maksum. Sedangkan para nabi, khasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapat gelaran penghulu semua nabi dan semua rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kita abaikan? No. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang paling tepat untuk kita jadikan contoh teladan. Allah yang sebut pada ayat 21 dari surat Al-Ahzab, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu bagi kamu terdapat contoh teladan yang terbaik. Allah sendiri yang sebut. Manusia itu yang kita jauhi ajarannya, yang kita tolak bimbingannya karena terlalu takdis terhadap sesama manusia. Salah sangat. Oleh sebab itu, sempena 1 hari bulan Muharram tahun baru 1448, hilangkan cara berfikir demikian. Bagi kita tidak ada panduan, khasnya dalam bab ibadat, yang lebih betul dan lebih tepat sebagaimana panduan ibadat yang dibimbing oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Sebagaimana yang kita jelaskan beberapa hari yang lalu, syarat untuk mendapat ganjaran di akhirat ada 2. Pertama, ikhlas lillah dalam beramal ibadat. Yang kedua, kita mesti beribadat ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini sebagaimana yang Allah sebut pada ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Faman kana minkum, firman Allah pada ayat terakhir, yaitu sebahagian dari surat terakhir dari surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang benar-benar mengharap pertemuan dengan Tuhannya untuk menerima ganjaran di akhirat nanti, hendaklah ia beramal saleh, dan yang kedua, jangan ia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Hendaklah ia beramal saleh dengan makna asdaquhu. Hendaklah dia beramal dengan amal yang paling betul. Di sini membawa makna beramallah ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, jangan ia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga dengan maksud akhlasuhu. Hal ini telah kita jelaskan pada pelajaran yang lalu. Nah, sekarang kita lihat pula kandungan utama makna Al-Quddus. Di sini Ustaz ada sebut dan tulis 6 makna yang terkandung dalam nama Allah Al-Quddus. Ustaz sebut secara ringkas. Pertama, Allah Maha Suci dari segala keburukan dan kekurangan. Sama ada pada zatnya, atau sifat-sifatnya, atau perbuatan-perbuatannya. Suci belaka. Yang kedua, Allah Maha Suci, lagi Maha Agung dan Maha Tinggi, dengan segala kelebihan dan kebaikan. Tidak ada yang boleh mengatasi Allah. Yang ketiga, Allah sebagai sumber semua keberkatan. Oleh sebab itu, bila ingin minta berkat kepada Allah. Bukan minta berkat kepada Tuan Guru. Sebab keberkatan itu datangnya daripada Allah dan milik Allah. Sebagaimana kita pernah sebut, makna at-tahiyyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. At-tahiyyat, segala penghormatan. Al-mubarakat, segala keberkatan. As-salawat, segala kesejahteraan. At-tayyibat, segala kebaikan. Lillah, semuanya adalah milik Allah. Itu sebabnya keberkatan adalah segala yang datang daripada Allah. Kalau Allah SWT katakan bahawa Al-Quran itu kitabun mubarak. Al-Quran adalah kitab yang diberkati. Allah yang kata, Allah yang sebut. Ingin mendapat keberkatan, jadikan Quran sebagai pedoman. Hidup kita akan diberkati. Kalau Islam katakan bahawa bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkat, Syahrun Mubarak, banyak-banyaklah beramal dalam bulan tersebut. Niscaya Allah akan anugerahkan kita ganjaran yang berlipat ganda. Yang keempat, kandungan makna Al-Quddus. Dia Maha Suci daripada penyerupaan. Maksudnya Allah tidak serupa dengan apapun juga.
Sebagaimana yang Allah sebut pada surat Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak serupa dengan satu apapun juga. Yang kelima, hanya Allah yang berhak dan layak disucikan, dibersihkan dan diagungkan. Hanya Allah saja yang berhak kita sucikan. Sebagaimana kata-kata para malaikat tadi, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan yang keenam terakhir, makna yang terkandung di dalam nama Allah Al-Quddus, bahawa Allah adalah kemuncak pensucian hamba terhadap zat Allah. Kemuncak pensucian hamba terhadap Allah, sama ada zat Allah, kemuncaknya ialah dengan mentauhidkan Allah dan beribadat hanya kepada Allah. Dan kita mesti menafikan segala sekutu bagi Allah. Itu sebabnya kalimat yang paling afdal, zikir yang paling afdal mengatasi semua jenis zikir adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah. Sebab di dalam kalimat itu terdapat pensucian. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, itu pensucian. Baru kemudian isbat yang wajib kita sucikan, illallah, kecuali Allah sahaja. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, sekarang kita sampai ke kesan beriman dengan nama Allah Al-Quddus. Apa dia kesan beriman kepada nama Allah Al-Quddus? Kesan positif pada diri kita. Setelah kita jelaskan makna Al-Quddus dari segala sudut, segala aspek, selama 25 minit yang lalu, apa kesannya pada diri kita? Ustaz jelaskan. Lihat muka surat 151. Beriman dengan nama Allah Al-Quddus, Maha Suci, akan memberi beberapa impak atau kesan positif ke dalam jiwa seseorang. Dalam hal ini ada 3 kesan positifnya. Kefahaman seseorang terhadap nama Allah Al-Quddus membuat jiwa mukmin senantiasa mencintai Allah dan mengagungkannya sebagai Tuhan sekalian alam. Karena Dia Maha Suci. Takkan kita tak sayang. Kalau kita punya ibu bapa yang baik-baik belaka, padahal ibu bapa bukan suci pun, masih banyak kekurangan di sana sini. Tapi kalau dia suci, bersih dari sifat marahnya, dari sifat berangnya, dari sifat, pokoknya sifat-sifat kekurangan,
tidak ada pada ayah kecuali sedikit. Betul tak? Sikap ibu bapa seperti itu membuat anak menjadi sayang, kasih, cinta. Dan kita akan mengagungkan ibu bapa kita. Walaupun ibu bapa ada kekurangan di sana sini. Tapi Allah Subhanahu wa taala sucinya maha suci. Macam mana tak sayang? Apalagi Allah Subhanahu wa taala sucinya itu bukan hanya suci hissiyah, tapi juga suci maknawiyah. Diri Allah itu suci. Itu maknanya hissiyah. At-taharatul hissiyah. Kesucian Allah itu secara hissi. Ini belum lagi at-taharatul ma'nawiyah. Pembersihan rohani dan atau batin. Ustaz ulang sekali lagi. Kesan positif keimanan kita, keyakinan kita terhadap nama Allah Al-Quddus. Apa kesan positifnya? Kita akan mencintai Allah, mengagungkan Allah. Dan kesan dari mengagungkan dan mensucikan Allah, kita akan berusaha untuk mensucikan diri kita. Bukan saja daripada at-taharatul hissiyah, kesucian physically, badan kita, pakaian kita itu bersih belaka. Itu kesannya. Kesan keyakinan dan keimanan kita terhadap nama Allah Al-Quddus, yang maknanya Maha Suci. Kesan dari keyakinan itu, kita akan senantiasa mensucikan diri kita, zahir batin. Itu dengan bahasa yang mudah. Zahir, memakai pakaian yang bersih belaka. Kalau batal uduk, ambil lagi uduk. Kalau junub, dia mandi junub. Kalau badannya kena kotoran, bersih, cepat dibersihkan. Itu namanya at-taharatul hissiyah. Kebersihan physically. Tapi bukan hanya itu. Dia juga akan berusaha untuk at-taharatul ma'nawiyah. Suci jiwa, batin, rohani dari segala penyakit-penyakit rohani. Hasad, dengki, ria, ujub, takabur juga dia akan bersihkan. Mengapa dia berbuat begitu, Pak Ustaz? Dia berbuat begitu karena terkesan terhadap keyakinannya bahawa Allah itu Al-Quddus. Ini yang kita maksudkan. Bila kita belajar Al-Asma'ul Husna dan kita faham itu makna dari nama Allah, kita akan berusaha untuk jadi insan yang sesuci mungkin, sebersih mungkin. Bersih bukan hanya luaran jasad, tapi juga dalaman.
hasad, dengki, ria, ujub, takabur. Juga kita akan usahakan untuk mensucikannya. Okey, itu satu. Baru satu kesannya. Yang kedua, ada 4 ya, ada 4 kesannya. Itu baru satu. Yang kedua, nama yang agung ini juga akan membentuk jiwa mukmin untuk senantiasa berusaha menghindarkan fitnah. Akan menghindarkan diri daripada dugaan. Fitnah itu dugaan. Ujian. Dan ingat, ujian ada 2 jenis. Ada namanya fitnah syubhat dan ada namanya fitnah syahawat. Ustaz ulang sekali lagi. Kesan positif pada jiwa seseorang bila dia betul-betul memahami dan meyakini nama Allah Al-Quddus, dia akan berusaha untuk membersihkan dirinya daripada fitnah atau dugaan. Dan fitnah pula ada 2 jenis. Fitnah syubhat, fitnah ragu-ragu. Dan yang kedua, fitnah syahawat, fitnah hawa nafsu. Kita dah jelaskan tentang 2 fitnah ini. Cuba para jemaah dengar baik-baik, Ustaz ulang untuk kesekian kali. Fitnah yang senantiasa melanda manusia ada 2. Fitnah syubhat, fitnah ragu-ragu. Yang kedua, fitnah syahawat, fitnah ikut hawa nafsu. Kalau ditanya, Pak Ustaz, apa sebab seseorang itu ditimpa fitnah syubhat, fitnah ragu-ragu? Jawabnya, qalilul ilm, qillatul ilmi. Karena dangkalnya ilmu. Lebih-lebih lagi ilmu agama. Cetek ilmu agama. Itu sebabnya dia ragu-ragu. Dia tahu kewajiban salat. Tapi bila dah sakit, dia tak dapat menghadap arah kiblat. Bila dah sakit, bersamanya ada kantong kencing atau kantong najis yang dibuat oleh para doktor. Akhirnya dia tidak salat. Kononnya ada najis bersamanya. Mentang-mentang tidak tahu dan tidak dapat menghadap ke arah kiblat, akhirnya tak salat. Itu semuanya karena kekurangan ilmu. Cara untuk merawatnya adalah yakin. Yakin maknanya mesti dengan ilmu. Cari ilmu. Attend kelas seperti ini. Kalau tak faham, tanya. Ada bahagian soal jawab pada setiap kuliah. Tapi tak mau.
Jadi berterus-terusan sampai mati dalam keadaan ragu. Itu namanya fitnah syubhat. Fitnah satu lagi, fitnah syahwat. Penyebabnya adalah karena terlalu ikut hawa nafsu. Itu penyebabnya. Kalau fitnah syubhat tadi, penyebabnya karena kekurangan kecetekan ilmu. Fitnah syahwat pula, penyebabnya adalah karena nafsu. Karena terlalu memperturutkan hawa nafsu. Ingin kaya cepat mencuri. Ingin kaya cepat rasuah, korupsi. Ingin memuaskan nafsu seks lalu berzina. Itu namanya fitnah syahwat. Dan cara untuk mengatasinya ialah dengan sabar. Sabar maknanya menahan. Menahan diri daripada rasuah, menahan diri daripada berzina, menahan diri. Jadi kesan positif yang kedua, bila seseorang itu betul-betul memahami nama Allah Al-Quddus, dia akan menghindarkan dua jenis fitnah. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Yang ketiga, kita tambah lagi. Yang ketiga, nama yang agung ini, yaitu Al-Quddus, juga akan memberi kesan pada jiwa orang yang beriman untuk senantiasa menghindarkan diri, bukan sahaja terhadap perkara yang nyata-nyata haram, makruh, syubhat, malahan juga dia akan menjauhi beberapa perkara mubah, walaupun perkara itu boleh, jika dikhawatirkan dapat melalaikannya daripada mengingati Allah. Jadi kesan beriman kepada nama Allah Al-Quddus bukan saja membuat seseorang itu menjauhi apa yang nyata-nyata dilarang oleh Allah, yang hukumnya haram. Makan babi, makan bangkai, berzina, berjudi, minum arak, haram. Atau makruh. Makruh maknanya sesuatu yang dibenci. Dia akan jauhi, walaupun tidak berdosa. Juga perkara syubhat yang dia ragu-ragu. Malah terhadap perkara-perkara yang boleh pun dia akan jauhi. Andai kata perkara yang boleh itu dapat melalaikannya dari mengingati Allah. Sampai begitu maknanya kesan keimanan seseorang terhadap nama Allah Al-Quddus. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita tidak dilarang memiliki televisyen. Tetapi andai kata televisyen dapat melalaikan kita dari mengingati Allah, lebih baiklah tidak punya televisyen. Apalagi pada hari ini, dengan memiliki handphone bermacam-macam, kita boleh dapati maklumat dan informasi. Nah, dah 3 dah. Yang keempat terakhir, nama Allah yang agung, yaitu Al-Quddus, juga akan membuat seseorang tidak terlalu
mengutamakan kelezatan jasmani, tetapi justru akan mendorongnya untuk terus menimba ilmu pengetahuan yang berguna dan memiliki akhlak yang mulia. Ustaz ulang sekali lagi. Kesan positif atau faedah meyakini nama Allah Al-Quddus. Membuat seseorang tidak terlalu mengutamakan kelezatan jasmani, tetapi justru mendorongnya untuk terus menimba ilmu pengetahuan yang berguna dan memiliki akhlak yang mulia. Hakikat ini tersimpul di dalam dua perkara, iaitu berusaha terus mencari kebenaran yang hakiki. Seperti kita ikuti majlis ilmu seperti ini, kita ingin tahu al-asma'ul husna, kita ingin tahu akidah, tauhid, kita ingin tahu perkara-perkara yang boleh membawa syirik, kita ingin tahu macam mana cara ibadat Rasulullah, kita juga ingin tahu untuk dijauhi perkara-perkara bid'ah. Ni, dia akan berusaha untuk membersihkan dirinya dari perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah. Dan yang kedua, juga akan mendorong dia mencari kebaikan dengan mengamalkan kebenaran yang diyakininya. Macam mana kita dapat tahu itu suatu kebenaran yang wajib kita yakini? Belajarlah agama dengan dalil. Dan dalil yang paling utama dalam beragama ialah apa kata Allah dalam Quran dan apa yang dikatakan oleh Rasul di dalam hadisnya. Sehingga dengan memiliki dua jenis ilmu tersebut, kita akan terhindar daripada kesesatan. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, taraktu fikum amrain in amsaktum bima lan tadillu abada, Al-Quran wa sunnati. Aku tinggalkan dua pedoman untukmu wahai umat, selagi kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Semua perkataan Allah dalam Quran adalah benar belaka. Semua perkataan Nabi berdasarkan hadis yang sahih juga adalah benar belaka. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ucapannya adalah wahyu. Nabi Muhammad maksum, manusia yang terpelihara daripada dosa dan salah. Sebagaimana firman Allah dalam ayat 3 dan 4 dari surat An-Najmi, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Nabi Muhammad itu bercakap berdasarkan hawa nafsunya. Semua ucapan Nabi adalah wahyu. Sebagaimana juga Allah sebut pada ayat terakhir surat Al-Kahfi, ayat 110. "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya." Katakan hai Muhammad pada umatmu, aku adalah manusia biasa seperti kamu. Aku ada ibu, ada ayah. Aku makan, aku minum, aku sakit, aku juga wafat. Exactly sama dengan kamu. Yuha ilayya. Hanya saja beza aku dengan kamu, kepadaku diturunkan wahyu. Mudah-mudahan kuliah tentang nama Allah Al-Quddus lebih kurang 45 minit ini bermanfaat dan berfaedah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.